warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Iya, sikap sempurna, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, kita udah berdoa ya. Sekarang ibu mau tahu nih siapa aja hari ini yang tidak berangkat. Coba tolong dicek kanan dan kiri kalian, apakah teman-teman kalian hadir? Bagaimana? Iya, alhamdulillah semua hadir ya. Nah, semua sudah siap untuk belajar? Iya, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya, kita hari ini mau belajar tentang kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuannya, muatan PPKN, materi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, semua udah tahu ya? Ya, sudah siap untuk belajar? Sudah semangat untuk belajar? Coba ibu cek terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semua sudah siap untuk belajar. Sekarang dipersiapkan buku beserta alat tulisnya ya. Baik, semua sudah dipersiapkan buku beserta alat tulisnya. Ya, kita akan belajar mengenai muatan PPKN, materi apa aja tadi? Hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Nah, kita akan bahas satu persatu ya menggunakan papan buletin yang telah ibu siapkan. Nah, materi yang pertama yaitu hak. Ada yang tahu apa sih itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Nah, karena kita hidup di lingkungan sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan masyarakat, tentunya sebagai anggota dari kehidupan tersebut, sudah semestinya kita memiliki hak-hak dari lingkungan tersebut. Namun demikian, dalam menyikapi hak-hak yang kita terima, kita harus menyesuaikan dengan norma-norma dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, apakah penting kita bertanggung jawab dengan penggunaan hak yang kita miliki? Ya, jelas penting ya, karena hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Karena apa? Karena hak yang kita terima merupakan imbal balik dari kewajiban yang kita lakukan. Nah, ada yang tahu contoh-contoh hak yang kita dapat lakukan atau dapatkan di lingkungan masyarakat, sekolah, serta rumah? Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama, hak anak di lingkungan sekolah. Ada menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang kedua, hak untuk dihargai saat bermusyawarah atau berdiskusi. Selanjutnya, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari guru serta warga sekolah. Yang terakhir yaitu hak untuk disamaratakan dengan semua siswa tanpa perbedaan atau membeda-bedakan. Selanjutnya yaitu hak anak di lingkungan keluarga. Nah, ada apa aja nih? Yang pertama, menerima nafkah baik sandang, pangan maupun papan. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan dari orang tua. Selanjutnya yaitu mendapatkan perawatan jika sakit. Nah, lanjut, ada hak anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Yang kedua, mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang keempat yaitu mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat atau mengutarakan pendapat. Nah, lalu
Faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi penggunaan hak? Ada yang tahu? Nah, ada 3 lingkungan yang mempengaruhi faktor-faktor penggunaan hak. Yang pertama di lingkungan rumah, yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas selain di rumah. Selanjutnya, di lingkungan sekolah ada apa aja nih? Waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu ada di lingkungan masyarakat. Apa aja ya faktor yang mempengaruhi? Ada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, ada kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, serta usia. Jadi itu tadi penjelasan tentang materi tentang HAM. Baik, lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu tentang kewajiban. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban itu dapat berupa pekerjaan, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, kalian sebagai siswa tentunya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, baik di lingkungan sekolah, rumah, atau di lingkungan masyarakat. Contoh kewajiban anak di lingkungan keluarga yaitu patuh kepada peraturan orang tua, membantu orang tua, meminta izin orang tua jika berpergian, dan membereskan kamar ketika bangun tidur. Selanjutnya yaitu kewajiban anak di lingkungan sekolah. Nah, ada taat dan patuh kepada guru dan kepada kepala sekolah. Selain itu kepada warga sekolah lainnya ya. Yang kedua yaitu mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Yang keempat yaitu menghormati guru dan saling menghargai antar teman. Oke, kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Ada apa aja nih? Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan bersama warga seperti kerja bakti, gotong royong, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menaati norma hukum yang diterapkan oleh pemerintah atau RT atau RW dan sebagainya. Yang keempat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Nah, jika kalian sudah melaksanakan kewajibannya itu tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya ya. Nah, dampak melaksanakan dan tidak melaksanakan kewajiban apa aja ya? Ya, dampak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, hidup lebih bermakna karena kita telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, tentunya hati merasa lebih tenang ya. Yang keempat, disegani oleh orang lain atau dihormati. Yang keempat yaitu melatih diri sendiri untuk mempunyai sikap tanggung jawab terhadap kewajiban. Nah, itu tadi dampak melaksanakan hak. Tapi kalau kita tidak melaksanakan hak, tentunya ada dampaknya juga ya. Nah, apa aja sih? Kita tidak akan mendapatkan hak, karena hak merupakan hak yang kita peroleh itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang kedua, kewajiban kita akan sering menumpuk karena kita tidak melaksanakan kewajibannya, jadi menumpuk. Yang ketiga, membuat seseorang tersebut menjadi tidak disiplin. Yang keempat yaitu tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Yang terakhir yaitu mendapat teguran karena kita tidak melaksanakan kewajiban. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Apa yaitu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban, maka kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaannya ya.
contoh tindakan yang mencerminkan tanggung jawab atas hak. Apa aja itu? Yang pertama, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan bantuan untuk keperluan sekolah. Yang ketiga, mendengarkan dan memperhatikan nasihat dari guru dan orang tua serta orang lain. Yang keempat, yaitu memanfaatkan makanan dan minuman yang disediakan oleh orang tua. Yang kelima, memelihara fasilitas pendidikan yang disediakan oleh orang tua. Yang terakhir yaitu menggunakan dan merawat pakaian yang baik. Nah, itu tadi merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggung jawab terhadap hak yang kita peroleh. Nah, lalu untuk kewajiban apa aja ya contoh tindakannya? Contoh tindakan bertanggung jawab terhadap kewajiban yaitu menghormati guru, orang tua, dan orang yang lebih tua dengan tulus. Yang kedua, melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dengan ikhlas. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga, sekolah, serta masyarakat. Selanjutnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu menjaga atau memelihara kebersihan sekolah, rumah, serta masyarakat. Yang terakhir yaitu menaati dan melaksanakan segala macam peraturan yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, serta di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, semua sudah paham mengenai penjelasan yang telah Ibu jelaskan? Iya, alhamdulillah semua sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain memasangkan contoh-contoh hak ke dalam klasifikasinya pada papan buletin ini ya. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh-contoh hak yang sudah Ibu hias, kemudian kalian dapat memasangkannya ke dalam atau memasukkannya ke dalam klasifikasinya. Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi kertas yang kalian dapat ini termasuk ke dalam hak atau kewajiban di lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat. Nah, Ibu bercontoh ya. Contoh nih Ibu, ambil satu. Dapat bunga ya, dapat mangga. Menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ini termasuk hak atau kewajiban? Iya, ini termasuk kewajiban di lingkungan sekolah. Mari kita tempel. Lalu kalian tempel dan pasang di sini. Oke, lanjut. Di sini ada hak berteman dengan anak tetangga, termasuk hak atau kewajiban? Iya, termasuk hak di lingkungan masyarakat. Nah, kita tempel lagi. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kalian tinggal melanjutkan. Setiap kalian dapat kertas apa, lalu kalian identifikasi masuk di klasifikasi mana ya, hak atau kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat ya. Baik, itu tadi kegiatan kita hari ini ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Iya, tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Tadi kita sudah mengulas tentang definisi hak, contoh-contoh hak, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, apalagi? Iya, definisi kewajiban, contoh-contoh kewajiban, dampak melaksanakan serta tidak melaksanakan kewajiban. Ayo, ada apa lagi? Iya, tanggung jawab. Contoh tindakan tanggung jawab atas penggunaan hak dan contoh tindakan bertanggung jawab atas kewajiban. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian belum paham seputar materi tadi?
Tidak ada. Wah, ternyata anak-anak Ibu semua sudah paham, sudah jelas ya. Jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Sikap sempurna berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.